وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita sama-sama akan melakukan terapi Al-Quran, terapi Ruqyah, yang mana kita pahami bahwasannya Al-Quran ini adalah penyembuh buat diri kita. Siapapun yang sakitnya medis ataupun non medis, kemudian dia ada keyakinan yang kuat terhadap Al-Quran, keimanan yang kuat terhadap Al-Quran, maka insya Allah di situ Allah turunkan kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan kesembuhan dengan Al-Quran, maka hendaknya pertama kita luruskan niat kita, kemudian kita meyakini Al-Quran ini adalah penyembuh untuk diri kita. Dan alhamdulillah di samping kita terdapat saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit, yang sakitnya ini sudah lama ya Pak ya? Sudah lama dan cukup mengganjal juga sakitnya. Nah, Bapak siapa namanya? Sumiran. Pak Sumiran. Nah, Pak Sumiran nih sakitnya udah berapa lama Pak? Hampir setahun lah. Setahun. Ya. Sakitnya apa Pak yang dikeluhkan? Nyeri di bagian tangan. Ya. Tapi itu nggak hilang-hilang. Iya. Terus kemudian selain sakit di tangan, ada sakit apa lagi Pak? Di punggung sama perut kadang mual muntah gitu ya. Iya. Sebelumnya ada pernah ruqyah Pak? Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Jadi ruqyah ikut yang ada di TV gitu ya. Nah, kalau ruqyah mandiri apa yang dirasain Pak? Reaksinya apa? Reaksinya muntah-muntah. Reaksinya muntah-muntah. Iya. Pasti setiap ruqyah mandiri reaksi. Iya. Mau baca syahadat itu susah kayaknya. Terus Pak, di rumah Bapak pernah nggak dengar suara kayak kerikil jatuh? Pernah? Nah ya. Sejak kapan Pak suara itu? Udah Bapak lama dengar? sih. Udah lama. Iya. Terakhir? Udah lama ya. Iya. Itu sesudah sakit atau sebelum sakit Pak? Sebelum sakit. Iya. Jadi sebelum sakit ada suara itu ya di rumahnya. Terus kemudian Ibu ada keluhan, apa keluhannya? Sama kata Pak ya. Oh sama kaki Paha ya. nyeri juga. Udah lama Ibu? Udah 2 tahun. Duluan Ibu apa Bapak sakitnya? Duluan Ibu? Oh duluan Bapak. Udah pernah ruqyah? Belum, baru pertama ini ya. Terus kalau Mbaknya, apa yang masih dirasain? Kan sebelumnya kita pernah ruqyah. Dari sakit jantung sampai sekarang rasanya ya pengen marah, mual, lemes tiba-tiba. Padahal tadi biasa aja. Lalu kadang rasanya udah aneh. Mual, lemes, pengen marah. Terus kalau minum air ruqyah itu? Iya. Kemarin minum air ruqyah rasanya ganjel di dada, kayak nggak turun gitu ke perut. Kayak nggak turun. Tiap minum itu. Tapi belum sempat muntah ya, Mbak ya? Nggak muntah ya? Ya insya Allah kita sama-sama melakukan terapi Al-Quran, masing-masing pegang kreseknya. Nah, pegang kreseknya, Ibu megang kresek.
Kita buat jaga-jaga aja, karena ruqyahnya kan nggak harus muntah gitu. Tapi terkadang ada yang muntah juga gitu. Dari tadi sih udah kayak mau muntah sih. Oh, dari juga muntah. Iya. Ya. Tangan kiri pegang perutnya. Pejemin matanya. Nanti ketika mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dari saya, perut tangan sebelah kiri ini diputar-putar terus, ya, diputar-putar terus. Tunggu perintah saya selanjutnya. Paham Pak Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasakan nanti kalau ada sensasi mual, ingin muntah, muntahkan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masa dari tulang ekor naikin ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak, apa yang dirasain ketika dengerin bacaan Al-Quran? Selain mual-mual, apa yang dirasain Pak? Mual aja rasanya. Kalau Ibu ada rasa mual atau rasa lain nggak? Atau rasa tenang aja? Tenang aja ya. Kalau Mbaknya, apa yang dirasain? Nggak mual lagi sih, cuma kayak pusing aja. Pusing ya? Nggak mual lagi tapi pusing ya? Coba sekarang Bapak sama Mbaknya berdiri. Rasain dari sekarang, kalau ada rasa ingin jatuh, jatuhin aja. Nanti Ibu tangkep ya. Nanti sehingga proses terapi tiduran. Masa juga ya, sama Bapaknya kalau ada rasa ingin jatuh, jatuhin aja, jangan dilawan. Karena kalau dilawan dia malah semakin jatuh, semakin lemas. Paham Pak ya? Rasakan dari sekarang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidurin Mas, tidurin. Relax. Tetap pejamkan matanya, buka lebar-lebar telinganya. Dengarkan suara saya. Mbaknya rasain dari sekarang, kalau ada rasa ingin jatuh, lemas, jatuhkan saja, jangan dilawan. Di belakang ada suaminya yang siap nahan. Tarik nafas. Rasakan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidurin. Tidur, luruskan kakinya. Pejamkan matanya, semuanya, buka lebar-lebar telinganya. Dengarkan apa yang keluar dari lisan saya. Ayat-ayat yang saya bacakan untuk Bapak dan Mbaknya, ayat-ayat ini masuk ke telinga kita semua dan menjadi obat untuk kita semua dan menyembuhkan dari dalam, mengobati dari dalam. Semakin fokus mendengarkan apa yang saya baca, baik itu berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab, maka fokus kita akan membuat kita jauh lebih baik. Dengarkan dan rasakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubashirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samaa'i فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan perhatikan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang Bapak perhatikan, yang Mbak perhatikan. Entah kenapa tarikan dan hembusan nafas itu membuat kita semakin lebih tenang, jauh lebih baik, nyaman, sehat dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Pegang kakinya Mas, dingin ya. Sama Bapak dinginan mana? Gimana? Dengerin lagi, fokus, semakin masuk ayatnya dan semakin sehat. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tangiskan semuanya jika tangisan itu membuat lega, semakin dikeluarkan tetesan air matanya semakin plong, semakin lega. Jika tangisan itu membuat tenang, membuat plong, membuat lega, tangiskan semuanya. Karena itu adalah duri-duri dalam kehidupan. Karena itu adalah duri-duri dalam diri kita. Tangiskan semuanya. Semakin ditangiskan, semakin dikeluarkan, semakin lega, semakin plong, nyaman, sehat. Nah, jika sudah pulih, Bapak sama Mbaknya bisa duduk. Bapak, apa yang dirasain, Pak? Pas berdiri nih, sebelum mau jatuh itu apa yang dirasain? Nggak sadar ya? Dia udah nggak bisa nahan lagi. Terus waktu tiduran, terapi dalam posisi tidur, apa yang Bapak rasain di situ? Sensasi apa yang Bapak rasain? Nyaman, tenang. Ya. Terus Mbaknya waktu berdiri sebelum jatuh itu apa yang dirasain, Mbak? Lemas ya, nggak bisa nahan, akhirnya jatuh ya. Terus waktu tiduran apa yang dirasain, Mbak? Waktu proses terapi tiduran tuh apa, sensasi apa aja yang dirasain? Sesek. Terus selain sesek apa lagi?
Udah sesek aja ya. Nangis ya. Mbaknya mau nangis. Apa yang buat Mbak nangis? Mbaknya mau nangis aja, sedih. Habis nangis itu lega, nggak sesek ya. Tadi waktu dengar bacaan ayat-ayat ruqyah, Bapak mual ya. Mbaknya pusing, tapi nggak mual, ya kan? Sekarang dengerin lagi Pak, dicari perubahannya ya. Insya Allah udah nggak mual, insya Allah udah nggak pusing, tapi ngerasain tenang ya. Pejemin matanya, semuanya pejemin matanya. Bapak mbaknya pejemin mata, dengerin apa yang saya baca. Yang saya baca sama seperti tadi, dan dicari bedanya. Kalau awal Bapak merasakan mual, mbaknya merasakan pusing, insya Allah yang kedua nggak ada rasa itu, tapi yang ada ketenangan, kesejukan jiwa pikirannya. Dengerin dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dicari bedanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak merasakan ketenangan? Mbak ya? Tenang aja yang dirasa ya. Nggak ada rasa lain ya. Dengerin lagi supaya tambah tenang, nggak pusing, nggak mual seperti awal tadi. Karena di sini bapak, ibunya, mbaknya udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak tenang, mbaknya tenang ya. Ucapin alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah rabbil alamin. Buka matanya pelan-pelan. Ya, sekarang tinggal diminum air ruqyahnya. Nah, Pak. Beda Pak, yang awal sama yang sekarang nih. Beda ya. Kalau yang awal sebelum terapi waktu tidur tadi, Bapak mual ya ketika di ruqyah, mual. Terus apa lagi Pak? Selain mual aja. Buatnya mual aja ya. Kalau dengar ayat itu Mual. Tapi sekarang ini setelah terapi tidur udah nggak mual lagi. Mbaknya waktu awal pusing ya. Terus waktu tiduran bawaannya mau nangis, sesek sebagainya. Terus yang terakhir ini ada, nggak ada ya, tenang aja ya. Nah diminum ruqyahnya. Ya insya Allah semoga ruqyah malam ini jadi asbab sehat sembuhnya kita.